Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dengan NPM 22411040 dari kelas manajemen 22. Komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Ini meliputi elemen-elemen yang penting yang bekerja sama untuk mendukung proses pengambilan keputusan seperti operasi bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi dalam organisasi mencakup integrasi antar teknologi, manusia, data, dan prosedur yang saling berinteraksi, yaitu ada pula komponen-komponen utama dalam sistem informasi yang digunakan dalam organisasi. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu dalam konteks organisasi ini mencakup semua perangkat fisik yang digunakan untuk mendukung operasi sistem informasi. Ini termasuk komputer, server, perangkat, jaringan, printer, dan alat komunikasi lainnya. Perangkat keras berfungsi sebagai media untuk menginput, memproses, dan menyimpan data yang digunakan dalam operasional organisasi sehari-hari. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software, adalah program atau aplikasi yang mengatur operasi perangkat keras dan mendukung berbagai fungsi bisnis dalam organisasi. Dalam organisasi, perangkat lunak ini terdiri dari perangkat lunak sistem seperti sistem operasi yang dijalankan, perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, misalnya aplikasi pengelolaan sumber daya manusia atau HR, sistem manajemen keuangan, dan sistem informasi manajemen atau SIM untuk mendukung operasional organisasi. Perangkat lunak ini membantu otomatis proses bisnis, analisis data, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yaitu yang ketiga, ada data. Data adalah komponen inti dalam sistem informasi organisasi. Data mencakup semua informasi yang digunakan dalam proses bisnis seperti data pelanggan, inventaris, keuangan, dan transaksi. Dalam konteks organisasi, data diolah menjadi informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Pengelolaan data yang baik akan memastikan organisasi memiliki akses ke informasi yang lebih akurat, tepat waktu, dan relevan. Lalu ada yang keempat, ada manusia. Manusia adalah komponen yang mengoperasikan dan menggunakan sistem informasi dalam organisasi. Manusia berperan sebagai pengguna akhir, administrator sistem, analisis bisnis, hingga manajer. Mereka berinteraksi dengan sistem untuk melakukan tugas-tugas seperti pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan manajemen operasional. Keberhasilan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, keterampilan, dan kemauan manusia dalam mengadopsi teknologi tersebut. Lalu yang kelima ada prosedur, adalah aturan dan kebijakan yang mengatur pengguna dan pengoperasian sistem informasi dalam organisasi. Prosedur mencakup tata cara dalam pengumpulan data, pengelolaan informasi, penyimpanan, serta distribusi informasi. Prosedur ini memastikan bahwa sistem informasi digunakan secara konsisten dan efisien, serta membantu dalam mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan keamanan data. Lalu yang keenam ada jaringan komputer dan komunikasi atau networking. Ini mencakup infrastruktur yang memungkinkan perangkat dan pengguna untuk saling berhubung dalam organisasi. Jaringan yang baik memungkinkan akses informasi dari berbagai lokasi baik secara lokal maupun global atau one internet. Dalam konteks organisasi, jaringan ini memungkinkan kolaborasi antar tim, komunikasi antar departemen, serta akses data secara real time untuk mendukung operasional bisnis. Lalu yang ketujuh ada database. Ini sistem penyimpanan struktur untuk digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Dalam konteks organisasi, database digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data yang relevan dengan operasi bisnis, seperti data karyawan, transaksi, penjualan, inventaris, dan lainnya. Sistem database management system seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server digunakan untuk mengelola data, membuatnya mudah diakses, diolah, dan diamankan oleh pengguna yang berwenang. Lalu yang kedelapan ada infrastruktur IT dan keamanan IT. Ini mencakup seluruh fasilitas teknologi yang mendukung sistem informasi, termasuk server, pusat data, perangkat penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Dalam konteks organisasi, infrastruktur ini sangat penting untuk dijaga kontinuitasnya operasional dan aksesibilitas data. Keamanan sistem informasi menjadi komponen kritis yang mencakup kebijakan dan teknologi untuk melindungi data organisasi dari ancaman internal maupun eksternal seperti serangan cyber atau kebocoran data. Lalu yang terakhir ada sistem pendukung pengambilan keputusan.
yaitu merupakan komponen yang menyediakan informasi dan alat analisis yang dibutuhkan oleh manajer dan eksekutif untuk membuat keputusan strategis. SPK menggunakan data dari berbagai sumber dan memprosesnya untuk menjadi insight atau rekomendasi yang membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, komponen-komponen sistem informasi dalam konteks organisasi bekerja secara sinergis untuk mendukung operasi, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Integrasi antar perangkat keras, perangkat lunak, data manusia, prosedur, dan jaringan komputer menciptakan sebuah sistem yang mampu mengelola informasi dengan efektif. Pemahaman yang baik mengenai komponen-komponen ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sistem informasi dengan optimal guna mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.